Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurfi Oktiani, SEMM, sebagai dosen pengampu. Saya Putri Sasti Pramudiani dengan NIM 642011294 dari kelas 646B01. Saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kemampuan Terhadap Kinerja Karyawan. Latar belakang masalah. Menurut Stoner dan Freeman 1989, kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi para anggota kelompok dalam hubungannya dengan bidang tugas tertentu. Kepemimpinan adalah suatu inisiatif untuk berprasangka atau bertindak dalam rangka mencari alternatif solusi dari masalah yang dihadapi bersama melalui pola tertentu. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau potensi individu lainnya dalam suatu kelompok atau organisasi. Kemampuan kerja para karyawan dianggap penting karena pimpinan perlu memahami sifat yang dimiliki oleh pegawai. Melalui usaha tersebut, maka dapat tercipta suasana kerja yang lebih tepat bagi usaha meningkatkan kinerja pegawai. Kemampuan yang dimiliki seorang karyawan akan memberikan jaminan bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemampuan yang dimiliki para karyawan secara langsung menentukan keberhasilan para karyawan dalam bekerja sehingga pada akhirnya para karyawan mampu memaksimalkan pencapaian kinerja dalam bekerja. Menurut Fahmi 2016-176 mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan yang baik. Kinerja yang baik dapat dilihat dari hasil yang didapat, sesuai dengan standar organisasi. Kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Karena kinerja merupakan salah satu fungsi yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi maupun perusahaan di samping fungsi dan faktor-faktor lainnya. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya kemampuan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya peningkatan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, ada kepemimpinan X1, kemampuan X2, dan yang ketiga kinerja yaitu Y. Hipotesis. Hipotesis disusun berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang sudah diuraikan sebelumnya. Maka teori dan kerangka berpikir di atas dapat disusun beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H1 ada pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua, H2 ada pengaruh kemampuan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Yang ketiga, H3 ada pengaruh kepemimpinan dan kemampuan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 orang. Teknik yang dipakai untuk mengambil jumlah sampel yaitu teknik questionnaire dengan mengambil seluruh jumlah populasi dari karyawan. Berikutnya ada uji reliabilitas. Variabel yang pertama yaitu kepemimpinan yaitu X1, crossback alfanya yaitu 0,957, keterangannya reliable. Yang kedua ada kemampuan X2, crossback alfanya 0,935, keterangannya reliable. Yang ketiga ada kinerja karyawan yaitu Y, crossback alfanya keterangannya reliable. Dari tabel reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai crossback alpha lebih besar dari 0,60. Berikut adalah uji validitas variabel kepemimpinan X1. Berdasarkan tabel di samping, dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R table. Untuk mencari R table menggunakan rumus DF sama dengan N itu sampel dikurang 2,5%, sama dengan 44 dikurang 2,5% sama dengan 42,5%. Dan setelah itu kita cari R table pada tabel produk yaitu 0,304. Setelah itu kita lihat pada tabel terdapat 10 indikator kepemimpinan
Indikator yang pertama memiliki R hitung 0,784, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Yang kedua, indikator kedua mempunyai R hitungnya 0,879, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ketiga, memiliki R hitung 0,7113, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang keempat, mempunyai R hitung 0,891, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk selanjutnya, indikator yang kelima 0,691, R tabelnya 0,304. Untuk yang keenam, R hitungnya 0,904, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ketujuh 0,694, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ke-8 0,865, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ke-9 0,873, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator kepemimpinan yang terakhir, memiliki R hitung 0,852, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Berikutnya adalah uji validitas variabel kemampuan X2. Masih sama dari berikutnya ada uji validitas variabel kemampuan X2. Masih sama dari yang berikutnya ada uji validitas variabel kemampuan X2. Masih ada berikutnya adalah uji validitas variabel kemampuan X2. Memiliki 10 indikator. Yang pertama, indikator pertama yaitu R hitungnya 0,713, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Yang kedua, 0,987, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Indikator yang ketiga, 0,818, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Indikator yang keempat, 0,950, R tabelnya 0,304, keterangannya valid. Indikator yang kelima, 0,878, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Indikator yang keenam, R hitungnya 1200, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Indikator yang ketujuh, R hitungnya 0,851, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Indikator yang ke-8, R hitungnya 0,861, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Indikator yang ke-9, R hitungnya 0878, R tabelnya 0,304, keterangannya valid. Dan yang terakhir, indikator 0,952, R hitungnya, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Berdasarkan tabel di samping, dinyatakan bahwa semua indikator variabel kemampuan X2 ini dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Berikutnya ada uji validitas variabel kinerja karyawan. Mempunyai 10 indikator. Yang pertama R hitungnya 0,827, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang kedua 0,777, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ketiga 0,829, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang keempat 0,873, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk selanjutnya yang kelima, R hitungnya 0,835, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk R hitung indikator ke-6, 0848, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk selanjutnya indikator ke-7, R hitungnya 0,695, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ke-8, R hitungnya 0,868, R tabelnya 0304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ke-9,
R hitungnya 0,658, R tabelnya 0,304, keterangannya valid. Untuk indikator yang ke-10, R hitungnya yaitu 0,616, R tabelnya 0,304, keterangannya valid. Berdasarkan tabel di samping menyatakan bahwa uji validitas variabel kinerja karyawan, semua indikator dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Berikutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menunjukkan nilai adanya multikolinearitas di mana nilai toleransi 0,220 lebih besar dari 0,10. Atau dengan nilai variance inflation factor atau FVIV juga harus menunjukkan nilai kurang dari 10. Berdasarkan tabel koefisien juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Serta berdasarkan hasil nilai VIP di atas menunjukkan nilai lebih kecil dari 10 yakni 4.541. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Durbin-Watson-nya 2111. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikan 5% dengan rumus atau jumlah variabel independen dibagi jumlah sampel sama dengan K dibagi N, maka K dibagi N sama dengan 42 dibagi 2 didapatkan nilai DL yaitu 1473 dan DU-nya 1661. Sedangkan nilai Durbin-Watson-nya model regresi adalah sebesar 2111. Jika dianalogikan rumus maka nilai Durbin-Watson regresi berada di antara nilai DL dan DU atau nilai DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, yaitu 1661 lebih kecil dari 2111 lebih kecil dari 1661. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas, jika nilai D atau Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka dari hasil persyaratan uji autokolerasi dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO, H0 berarti tidak adanya autokolerasi. Selanjutnya ada uji heterokedasitas. Pada grafik scatter plot dapat dilihat bahwa terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka sesuai dengan dasar analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepemimpinan kemampuan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan output one sample Kolmogorov-Smirnov dapat dijelaskan bahwa nilai tes statistik terbesar 0,159 atau dapat dinyatakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,005 dan sedangkan nilai ASMPP dalam kurung 2 Taylor lebih besar dari 0,05 atau bernilai 0,215. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa menerima H0 atau data residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada analisis grafik histogram. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji linearitas. Dari tabel model Sumerian diperoleh di mana besar R² yaitu 0,828. C2 hitung dibagi R² dikali N yaitu 0,828 dikali 42 sama dengan 34,77. Dan nilai C2 tabel yaitu rumusnya N dikurang K dikurang 1 5% yaitu 42 dikurang 3 dikurang 1 yaitu 38
0,5%. Jika melihat tabel critical values of Shakespeare, maka didapatkan nilai C2 table yaitu 53,38. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai C2 hitung lebih kecil dari C2 table yaitu 34,77 dikecil dari 53,38. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C2 hitung lebih kecil dari C2 table, maka hipotesis yang menyatakan model linier diterima. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Dari tabel model Sumeri di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan X1, kemampuan X2, kinerja karyawan Y, di mana dapat pengaruh yang dibuktikan dengan nilai SG exchange yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,005. Maka dapat dinyatakan H1 diterima. Adapun besarnya pengaruh antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai R-square yaitu 0,828 atau sebesar 82,8% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diuji oleh penelitian ini. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Dari tabel correlation di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan X1, kemampuan X2, dan kinerja karyawan Y. Di mana dapat hubungan yang dibuktikan dengan nilai sig atau 2 Taylor yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,005, maka dapat dinyatakan H1 diterima. Terdapat hubungan antara variabel kepemimpinan X1, kemampuan X2, dan kinerja karyawan Y. Adapun besarnya hubungan antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai percent correlation yakni kinerja karyawan Y terhadap kepemimpinan X1 sebesar 0,883, di mana dalam tabel interpretasi kolerasi dinyatakan sangat kuat. Sedangkan kinerja karyawan Y, kemampuan X2 bernilai 0,883, di mana dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Selanjutnya ada regresi. Dari tabel koefisien di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 3,463 ditambah 0,464 X1 ditambah 0,453 X2. Di mana dapat diartikan jika terdapat penambahan dalam peningkatan kepemimpinan kerja X1 dan nilai X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan kinerja karyawan Y. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam peningkatan pada kemampuan kerja X1 dan nilai X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap pengurangan kinerja karyawan. Oke, setelah itu ada kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan, dengan menyebarkan kuesioner kepada 44 responden, menggunakan metode pengolahan data, yaitu SPSS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengaruh kepemimpinan dan kemampuan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan, dengan menyebarkan kuesioner kepada 44 responden, menggunakan metode pengolahan data, yaitu SPSS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kepemimpinan dan kemampuan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, kemampuan berpengaruh positif dan penting terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan dan kemampuan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, untuk perusahaan dan karyawan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran agar lebih meningkatkan kemampuan kerja karena mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka pihak karyawan perlu meningkatkan kemampuan kerjanya agar lebih optimal, dan untuk kepemimpinan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan anggota, berpikir kritis dan fleksibel, dapat memotivasi dan tentunya bertanggung jawab.
Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya yaitu disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya. Penelitian ini hanya membahas dua faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu kepemimpinan dan kemampuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.